Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bersama-sama memanfaatkan waktu luang kita, memanfaatkan waktu sehat kita untuk mengisi dengan kajian ilmiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghmudun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mayoritas manusia melalaikan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat waktu sehat dan nikmat waktu kosong, waktu luang. Dan semoga waktu yang kita isi pada malam hari ini waktu yang bermanfaat, waktu yang bisa bernilai ibadah, bentuk taqarrub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas sebaik-baik waktu adalah waktu yang dimanfaatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan manusia akan menyesal di hari kiamat ketika dia melihat waktunya tidak dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani wal akhwat, semoga duduk kita di sini untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, pembahasan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali membahas kitab ini setelah kita di pekan-pekan sebelumnya telah menyampaikan akidah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an berkenaan dengan asma dan sifat Allah. Dan kita dapatkan mereka semuanya sepakat bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah tauqifi. Tauqifi artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini mesti sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis, bukan taufiqi, bukan ijtihadi. Maka hal ini dikuatkan lagi oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid ini. Mari kita memasuki bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jelas pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat istimewa, dikarenakan membahas tentang nama dan sifat Allah. Kita saja Pak, sewaktu anak kita lahir, kita saja
semenjak dari bahkan sebelum lahir kita sudah memilih untuk anak kita nama yang paling bagus. Terlebih berita Rasulullah SAW tentang orang itu nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan namanya. Maka kita juga memberikan nama untuk anak kita sedemikian istimewanya dan hati-hati dalam memilih nama. Artinya memberikan nama kepada diri kita dan anak kita itu apa? Suatu perkara yang istimewa. Nah, apalagi ini pembahasan kita tentang membahas nama Allah. Jelas ini paling istimewa. Ya. Sehingga kita dengan mengenal nama Allah berarti akan mengenal apa? Mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah. Pengingkaran ini, kata Syekh Al-Utsaimin, terbagi menjadi dua. Ada bentuk pengingkaran yang menunjukkan pendustaan dengan nama dan sifat itu. Maka orang ini disepakati ijma para ulama, orang yang mengingkari nama atau sifat Allah dengan bentuk pengingkaran yang mendustakan, ya, tidak membenarkan. Misalkan ada nama dalam Al-Quran atau hadits tentang nama Allah atau sifat Allah, dia ingkari, oh Allah tidak punya itu, Allah tidak punya ini. Tetapi bentuk pengingkarannya dia bentuk pengingkaran yang pendustaan dengan ayat ataupun hadits, bisa dipahami. Maka orang tersebut, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat orang tersebut kafir. Contoh, biasanya dengan contoh, ada istilah orang Arab mengatakan bil mithali yuwaddihul maqal. Dengan dipaparkan contoh biasanya memperjelas pembahasan kita. Ya. Contohnya, ada orang mengatakan Allah tidak punya tangan. Ya. Dia dengan tegas mengatakan demikian, berarti apa? Ungkapan tersebut adalah kalimatul kufri. Ungkapan kekafiran, mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis yang menyebutkan tentang tangannya Allah. Ya. Tatkala Allah katakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang kita bahas kemarin, 4 imam madhab, mereka katakan apa? Amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan saja dalil itu mengalir begitunya. Biarkan saja dalil itu begitu adanya, tanpa kita bertanya bagaimana tangannya Allah. Sama seperti kita kabarkan tentang surat Al-Fatihah ayat terakhir. Ghairil maghdub, dengan ad-dallin, bukan jalan yang dimarahi dan disesatkan. Siapa yang memarahi? Siapa yang menyesatkan? Allah. Berarti Allah punya sifat marah dan sifat menyesatkan. Kemudian ada orang mengatakan, oh Allah tidak marah, Allah tidak pernah marah. Berarti dia tidak pernah hafal Al-Quran atau tidak pernah hafal surat Al-Fatihah atau tidak mengerti Al-Fatihah artinya. Ya. Karena para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan apa? Allah marah. Tetapi dalam sifat fi'liyah ini kita dapatkan kemarin rumusnya apa? Allah marah mata sya'a, kaifa sya'a, liman sya'a. Allah marah, terserah Allah, kapan saja Allah marah terserah. Kepada siapa Allah marah terserah. Bagaimana cara marahnya Allah terserah. Kewajiban kita apa, Pak? Mengimani bahwasanya Allah marah. Mudah kan? Mudah.
Jangan ditanya bagaimana itu marahnya Allah, kayaknya tidak mungkin. Bagaimana antum bilang tidak mungkin? Orang Allah mengabarkan. Ya. Maka kita hanya mengatakan apa? Kita imani. Kenapa? Agar kita tidak terjerumus kepada golongan orang yang mengingkari nama dan sifat Allah. Golongan orang yang mengingkari nama dan sifat Allah dengan bentuk pendustaan. Ingat, para ulama Ahlussunnah mengatakan orang yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, bukan satu kata, bukan satu ayat, bukan satu surat, bukan satu juz, bukan satu hizb, ya, satu huruf saja dalam Al-Quran dia katakan itu bukan bagian dari Al-Quran dengan kesadarannya, maka dia kafir. Ya. Karena Al-Quran yang kita dapatkan saat ini sama dengan Al-Quran yang turun kepada baginda Rasulullah SAW, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, berdasarkan firman Allah surat Al-Hijr. Ya, dalam ayatnya di dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan bagaimana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kalau Anda katakan ada satu huruf dari Al-Quran hilang atau bertambah, berarti penjagaan Allah Anda katakan apa? Tidak kuat. Berarti Anda bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah yang maha menjaga. Bahkan cuma satu huruf pun tetap Allah jaga sampai hari kiamat dari kitab suci Al-Quran. Taib, ini yang pertama. Contoh yang lain, bentuk pengingkaran yang bentuknya mendustakan Al-Quran dan hadis. Orang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Ya. Allah tidak punya mata. Ya. Padahal Allah sebutkan ada berkaitan dengan ini, maka orang tersebut menurut kesepakatan para ulama apa? Kafir. Yang kedua, pengingkaran dengan bentuk takwil. Artinya menafsirkan nama atau sifat Allah, ya, menafsirkan. Contoh, ada takwil atau menafsirkan nama dan Allah, tetapi takwil tersebut sesuai dengan ilmu bahasa Arab, maka orang tersebut tidak dikafirkan. Ya, mau tidak mau ini belajar nama dan sifat berarti mesti memperdalam ilmu bahasa Arab. Ya, karena nama Allah berbahasa Arab, sifat Allah juga berbahasa Arab, beritanya dari Rasulullah ataupun dalam Al-Quran. Taib, kalau namanya itu atau sifatnya Allah ditafsirkan oleh orang, tapi tafsirnya itu tidak ada ilmu dalam bahasa Arabnya, maka dia dikafirkan. Contoh, ya, di dalam surat Al-Qamar ayat 14, tajri bi a'yunina. Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 14 tentang matanya Allah. Berarti apa? Antum tahu surat Al-Qamar bagian dari Al-Quran? Berarti itu apa? Kita imani bahwasanya Allah punya mata. Tapi kita katakan matanya Allah beda dengan mata kita. Ada orang dia takut kalau mengatakan Allah punya mata, berarti apa? Dia menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia palingkan kata mata itu dengan makna yang lain. Contoh, tajri bi a'yunina, itu kapal yang berlayar di lautan, ya, itu mengalir bi a'yunina, dengan pandangan kami, dengan mata kami, dilihat oleh Allah, kata Allah. Tapi dia katakan bukan oleh mata Allah, tetapi apa? Tajri bi aradina, dia palingkan kata mata menjadi keridhaan. Jadi artinya katanya kalau pakai logika, kalau itu kapal laut berlayar di Kendari Beach, ya,
itu bukan dengan mata Allah, dengan pandangan Allah, tetapi dengan keridhaan Allah. Artinya kalau tidak diridhoi oleh Allah maka akan ditenggelamkan. Pakai logika kan begitu. Maka kita katakan orang yang seperti ini dia dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kata mata, ya, ainun ini, mata kita ini, dalam bahasa Arab ainun itu tidak bisa dipalingkan kepada kata ridho. Bisa dipahami, Pak? Ya. Jadi mata ya mata, ridho ya ridho. Ini orang ingin memalingkan kata mata dengan ridho, gara-gara takut menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya mata. Kita katakan apa? Sebagaimana Imam Malik kemarin menjawab. Apa itu? Tentang bersemayam. Al-istiwa'u ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Bersemayamnya Allah itu kita tahu, bagaimana bersemayamnya raja, ya, tapi caranya bersemayam kita tidak tahu karena tidak ada dalilnya yang menyebutkan. Beriman tentang berita tersebut wajib tidak? Wajib, karena ada dalam Al-Quran tentang bersemayamnya Allah. Dan bertanya tentang hal tersebut perkara yang baru dalam Islam karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan mata. Mata itu apa? Al-ainu ma'lum. Mata itu kita tahu, namanya mata ya mata. Ya. Dan cara matanya Allah bagaimana? Kita tidak tahu rincian matanya Allah kayak apa. Kan begitu? Kalau betul antum tahu rinciannya, mana dalilnya? Ya. Tidak ada dalilnya. Maka kita imani berita tersebut kebenarannya ada. Tapi beriman dengan berita tersebut kita benarkan karena ada dalam Al-Quran dan hadis. Bertanya tentang cara matanya Allah, bagaimana sifatnya dan seterusnya detailnya, pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh generasi terbaik umat Islam dari kalangan para sahabat Rasulullah. Artinya apa? Pertanyaan itu ora mutu. Orang Jawa bilang apa? Tidak bermanfaat. Tidak rugi orang tidak tahu detailnya mata Allah, karena Rasulullah aja tidak tahu. Betul? Ya. Bahkan Imam Malik mengatakan laukana fihi khairan lasabaquna ilaih. Seandainya dalam perkara tersebut ada kebaikannya, pastinya para sahabat yang pertama kali bertanya. Apalagi ini perkara akidah. Pastinya perkara keyakinan itu pastinya seluruhnya sudah ditanyakan oleh Rasulullah ataupun oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian dalilnya adalah ikhwan, atau anda sebutkan dulu. Di sini mengikuti alur pembahasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau sebutkan prinsip-prinsip utama dalam pembahasan nama Allah. Yang pertama, nama Allah itu a'lamun wa awsaf. Ya. Nama Allah itu a'lam wa awsaf. Ini pelajaran dalam nama Allah. Nama-nama Allah a'lamun wa awsaf. Apa itu a'lam? A'lam ini dia khusus milik Allah, diketahui. Artinya nama-nama Allah spesial untuk Allah dan nama tersebut dikenal. Ya. Wa awsaf artinya nama-nama tersebut mempunyai sifat. Contoh, Allah menamakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Berarti setiap nama ada sifatnya. Nama Allah Ar-Rahman, sifatnya apa? Mempunyai sifat rahmah. Ya, bisa dipahami Pak? Contoh, nama Allah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Ya, berarti sifatnya apa? Memberi kesembuhan. Kenapa demikian? Kenapa ini diajarkan oleh para ulama berkaitan dengan nama ini? Ada rinciannya. Kenapa? Karena ada sebagian umat Islam mengatakan nama Allah itu nama saja, tidak ada sifatnya.
Bahkan ada orang-orang zaman dulu, di zaman ulama Ahlus Sunnah seperti 4 imam madhab, ada yang mengatakan begini, seperti Jahmiyah, mengingkari sifat Allah. Orang Syiah itu akidahnya mereka apa? Mengingkari sifat Allah. Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Jadi mereka katakan apa? Allah maha mengetahui tapi tidak punya pengetahuan. Allah maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Gimana itu maksudnya? Ya, Allah maha berilmu tapi tidak punya ilmu. Itu orang O'on itu. Orang Syiah begitu. Ya, di antara akidah orang-orang Syiah adalah mereka meyakini Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Adapun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah punya nama dan dari nama tersebut ada sifatnya. Ya, dari nama tersebut ada sifatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anna asma Allah mutaradifah mutabayinah. Nama Allah itu mirip-mirip tapi beda-beda. Apa itu maksudnya? Nama Allah itu sama tapi beda. Tolong ikhwan, inilah bedanya kita dengan hewan. Ada akal pikiran. Maka Allah tidak mewajibkan orang masuk Islam kalau akalnya tidak aktif. Maka Islam itu ajaran mengajarkan kecerdasan. Coba kita lihat. Nama Allah itu mutaradif, mirip tapi berbeda. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Ya. Allah mengabarkan namanya Allah As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Malik. Ya. Ini siapa yang punya nama banyak ini? Ya, innalillahi tis'a wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Yang menguasai 99 nama ini dijamin masuk surga. 99 nama. Bisa dipahami? Nama Allah itu dia itu mirip tapi beda. Apa maksudnya? As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, itu sama. Pemiliknya siapa? Allah. Tetapi maknanya As-Sami' beda dengan Al-Basir. Itu maksudnya tadi. Bisa dipahami, Pak? Jadi nama Allah itu, maka kenapa Allah mengabarkan kepada kita namanya banyak, agar kita tahu kemahabesaran Allah dalam namanya. Kalau antum sedang lemah, maka minta kepada Allah, karena Allah menamakan dirinya apa? Al-Qawi. Wahai yang maha kuat. Ya. Ya Al-Qawi, ya Al-Qawi, ya Al-Qawi. Dipanggil Allah, wahai yang maha kuat, wahai yang maha kuat. Kemudian apa? Kemudian apa, Pak? Kalau kita sudah tahu Allah maha kuat, minta kepada Allah kekuatan. Ya. Ya Allah yang maha kuat, kuatkan iman saya. Ya Allah yang maha kuat, dan seterusnya, minta kekuatan dengan nama tersebut. Kenapa? Karena salah juga kalau orang tahu Allah punya nama itu tapi dia tidak meminta dengan nama itu. Seperti kisah nyata yang pernah ditampilkan dalam salah satu majalah Islam. Ada orang memanggil Allah katanya 100 kali, 1000 kali, tapi dia tidak meminta setelah memanggil Allah. Ternyata yang datang bukan Allah, jin. Dia panggil dengan nama Ya Rahman, Ya Rahman. Ternyata yang datang jin yang namanya Rahman. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita tidak hanya memanggil, tapi meminta dengan nama tersebut. Allah katakan apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang terindah. Ya. Meminta kepada Allah dengan nama tersebut. Misalkan kita sedang sakit, apa itu? Allah punya nama, namanya apa? Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Ya, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, isfi maradi. Wahai Allah yang maha menyembuhkan, ya, sembuhkan sakit saya. Itu bisa.
Kita tahu Allah punya nama apa? Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Agar apa? Agar kita memanggil dan meminta kepada Allah yang memberi rizki. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang memberi rizki, berikan aku rizki. Mau rizkinya calon pengantin wanita yang solihah, atau rizki harta yang berkah, atau keturunan yang soleh dan solehah, atau apa saja yang baik dari rizki Allah. Itu maksudnya, ya. Maka Syaikhul Utsaimin mengatakan nama Allah itu mirip-mirip, sama, yaitu pemiliknya satu, yaitu Allah. Kemudian dia berbeda dalam sisi artinya. Kemudian yang selanjutnya, Asmaullah laisat mahsurah bi'adadin muayyan. Nama Allah tidak terhingga. Bisa dipahami, Pak? Nama Allah tidak terhingga. Memang tadi kita sebutkan hadis yang menyebutkan tentang nama Allah 99 nama. Tapi itu tidak membatasi. Ya, Rasulullah mengatakan apa? 99 nama. Allah mempunyai 99 nama, bukan membatasi. Hal ini seperti begini kata para ulama. Seperti antum. Ini ada handphone berapa? Ada 5. Saya itu Pak Ustadz punya 5 handphone. Itu artinya bukan berarti antum punya handphone cuma 5. Tapi antum mengabarkan apa? Antum punya handphone 5 atau 6. Ya. Ternyata apa? Di balik 5 atau 6 tadi ada 6 lagi handphone yang lain. Bisa dipahami? Karena Rasulullah mengabarkan apa? Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Itu beritanya tidak ada kalimat pembatasan. Tapi hanya mengabarkan seperti antum punya unta. Pak Ustaz, saya punya unta 100 ekor unta. Tapi tidak ada kalimat menunjukkan pembatasan. Artinya apa? Yang saya pahami, oh berarti antum punya unta selain itu. Ada lagi yang lain. Seperti kemarin kisahnya siapa? Hakim Ibn Hizam. Yang beliau mensangsi dirinya tatkala beliau menyesal kenapa masuk Islamnya terlambat. Kemudian beliau berinfak apa? 100 budak dimerdekakan di Arafah tatkala haji. Artinya apa? Apakah Hakim Ibn Hizam ini punya budak hanya 100 budak? Kita katakan tidak. Ya, tetapi beliau memilih dari sekian banyak budaknya, dari 100 budak untuk dibebaskan. Demikian artinya dengan berita dari Rasulullah ini. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang lain yang menguatkan hal ini tentang nama Allah tidak hanya 99. Apa itu? Doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah dan Imam Hakim. Demikian juga Ibnu Al-Bazzar. Doanya Rasulullah apa? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Kemudian masuk kepada kalimat as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kalimatnya ada pada kalimat apa? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, saya meminta kepadamu, memohon kepadamu dengan seluruh nama milikmu. Masuk kepada kalimat nanti awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang masih engkau sembunyikan di sisimu. Artinya apa? Dengan kalimat ini ada doa-doa, ada nama-nama Allah yang belum diajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menggabungkan hadis ini dengan hadis sebelumnya tadi, artinya nama Allah tidak hanya 99 nama, tetapi lebih dari itu. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya 99. Ya, sebagaimana jumlah apa Pak? Jumlahnya para nabi dan rasul. Tidak hanya 25, lebih dari itu. Ya, kita tahu para rasul sekitar berapa?
313 dalam hadis riwayat Muslim. Tapi yang wajib diketahui berapa? 25. Dan itu yang tercantum dalam Al-Quran. Artinya apa? Kita tidak kenal dengan nabi yang lain, telah cukup kita kenal 25 itu telah cukup untuk mengenal Allah. Telah cukup untuk mengenal ajaran Islam dengan sempurna. Telah cukup Al-Quran 30 juz. Jangan ditambah 10 juz yang masih rahasia itu. Ya, dalam ajaran tasawuf katanya Al-Quran itu 40 juz. Ya, 30 juznya itu amalan yang masih kelihatan itu, Pak. Yang 10 juz itu masih tersembunyi. Sampai kapan ini mau diamalkan? Orang nggak kelihatan. Jangan pura-pura bohong, ya. Jangan pura-pura bohong. Orang udah kelihatan bohongnya. Ya, sudah kelihatan bohongnya. Al-Quran cukup 30 juz. Ya. Demikian juga kita cukup mengenal Allah dari namanya cukup 99 nama. Kemudian yang selanjutnya, nama Allah menunjukkan zat dan menunjukkan makna. Sebagaimana tadi kita sebutkan, nama Allah menunjukkan zat. Ya. Sebagaimana nama Allah menunjukkan makna. Contoh, Allah mengabarkan kepada kita As-Sami'. Allah Maha mendengar. Paham? Berarti apa? Dengan kaidah ini Allah punya pendengaran dan Allah punya apa? Makna dari nama tersebut apa? Allah mendengar segala sesuatu. Ya. Kalau antum bisik-bisik dengan tetangga antum, jangankan bisik-bisik. Ya, yang terbersit dalam hati kita sudah Allah ketahui. Dengan menamakan dirinya apa? As-Sami'. Apa itu As-Sami'? Yang Maha mendengar. Sehingga ada lawan. Kemaha mendengaran Allah betul-betul Maha mendengar. Ya, ikhwan, bayangkan. Bagaimana Allah mendengar jeritan orang yang berada di dasar lautan. Nabi siapa? Nabi Yunus. Ya. Tatkala beliau ditelan oleh ikan paus, seandainya kata Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus ini tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertasbih kepada Allah, sungguh akan Allah kekalkan dia berada di perut ikan. Maka Nabi Yunus mengatakan dalam perut ikan apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sungguh akulah yang mendolimi diri. Kenapa? Karena Nabi Yunus waktu itu beliau meninggalkan umatnya. Ditegur oleh Allah, kalaulah bukan karena sebab amal soleh yang dia kerjakan, senantiasa bertasbih, senantiasa bertahlil, senantiasa beristighfar, sungguh kata Allah dia akan berada di perut apa? Perut ikan paus. Al-hut. Al-hut itu ikan besar, tidak mesti ikan paus. Al-hut itu ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu beliau berada di dasar lautan, beliau menjerit kepada Allah di langit yang tertinggi. Tetapi Allah mengabulkan, Allah Maha mendengar dengan mengabarkan kepada kita As-Sami'. Maka pantas ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang ayat-ayat Ramadan kemarin, kemudian ada ayat tentang doa disisipkan oleh Allah untuk orang yang saum Ramadan, ada ayat tentang berdoa, istimewanya doa di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalaulah di antara hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, kata Allah, apakah Allah itu jauh sehingga kami ini mesti berteriak ya Allah gitu ya? Apakah mesti kita teriak, kata para sahabat, ataukah kami ini mesti bisik-bisik saja karena kami memahami Allah itu dekat? Apa Allah jauh atau dekat, kata para sahabat? Maka kata Allah apa? Ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, tentang diriku, kata Allah, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ya, bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran di ayat yang lain apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini lebih dekat daripada urat leher mereka. Padahal kita tahu urat leher di mana? Di kita. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ini menunjukkan apa? Kemahadekatan Allah dengan kita. Ya. Taib. Ini pembahasan yang keempat tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan
Ini belum masuk pembahasan, Pak. Baru judulnya dibahas oleh Syekh Utsaimin. Beliau paparkan tentang kaidah prinsip dalam mengenal nama Allah dan mengenal sifat Allah. Kemudian berkaitan dengan nama Allah dan sifat Allah, dengan nama Allah, hal asmaullah ta'ala ghairuhu au asmaullah hiyallah. Apakah nama Allah itu selain Allah ataukah memang dia Allah? Maksudnya, apakah Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Allah ataukah Allah itu lain lagi? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Allah. Maka beliau katakan, kalaulah yang dimaksud dengan nama tersebut yang menunjukkan kepada yang diberikan nama, maka itu Allah. Ya, contoh As-Sami' yang Maha mendengar. Siapa yang Maha mendengar? Allah. Al-Basir yang Maha melihat, Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan, Al-Aziz yang Maha mulia, Al-Azim yang Maha agung. Itu adalah nama-nama Allah. Ya, kalau yang dimaksud adalah yang diberikan nama, yang punya nama itu, maka itu adalah Allah. Ya. Bisa dipahami, Pak? Kalaulah yang dimaksud dengan nama tersebut yang menunjukkan kepada lafadznya, maka itu adalah bukan Allah. Contoh, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tetapi huruf alif, lam, sama ha dalam kata Allah, huruf tersebut bukan Allah. Maksudnya apa itu, Ustaz? Bingung antum? Semoga antum tidak bingung. Begini, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak? Kita sebutkan. Ini sedang menjelaskan ini. Ya. Kata Syekh Utsaimin, nama Allah itu apakah Allah ataukah selain Allah? Kalau yang antum maksud ini misalkan pencipta langit dan bumi Allah, maka itulah Allah. Tapi kalau tulisan ini alif, lam, ha, Allah bukan? Ini Allah bukan? Begitu maksudnya. Kalau ini Allah bukan. Buktinya, masa Allah dihapus? Berarti Allah tidak kuat. Bisa dipahami, ikhwan? Ini yang dimaksudkan Syekh Utsaimin. Antum, ikhwan, apa maksudnya ini? Maksudnya antum kalau menulis di papan tulis, ketika menjelaskan ini Allah, salah itu kalimat. Misalkan antum tulis Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ini Allah. Ini Ar-Rahman juga Allah, ini Ar-Rahim juga Allah. Ini kalimat yang merancukkan pemahaman akidah orang, akidah anak-anak. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lafad ini lafad Allah. Adapun Allah di mana? Di langit. Begitu caranya. Bisa dipahami? Ini kadang orang menyepelekan. Ini Allah. Kemudian ada anak yang cerdas. Pak Ustaz, saya hapus Allahnya ya. Gimana itu? Salah itu pemahaman. Artinya apa? Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalimat alif, lam, ha tadi itu kalimat lafaz Allah, tapi huruf-huruf itu bukan Allah. Paham? Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat-sifat Allah. Sifat beda dengan nama. Ya. Sifat itu ada zatiyah, zat, bentuknya zat. Contoh, ini air zat bukan, Pak? Zat ya. Ini besi zat dan seterusnya. Nah, Allah juga punya zat. Apa maksudnya ini? Allah punya sifat. Sifat bentuknya zat. Apa itu maksudnya sifat zatiyah? Sifat zatnya Allah adalah sifat yang senantiasa menemani Allah, yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Contoh, as-sama', pendengaran, al-basar, penglihatan. Ini adalah senantiasa ada pada diri Allah walaupun kita tidak tahu apakah letaknya itu sama dengan makhluk dan seterusnya. Bisa dipahami? Kita tidak tahu ilmunya. Yang jelas kita beriman bahwasanya Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah punya tangan, dan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala atau lewat hadis-hadis Rasulullah tentang
zatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa bertanya bagaimana. Ya, tanpa bertanya bagaimana. Ini yang pertama, sifat zat. Yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ini berkaitan dengan kehendak Allah. Contoh tadi, Allah marah, Allah menyesatkan, Allah turun ke langit bumi. Ini bagaimana Pak Ustaz? Mata sya'a, kaifa sya'a, liman sya'a. Kapan saja Allah turun terserah. Kemudian ada kabar dari Rasulullah SAW, Allah turun, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Ya, Allah senantiasa turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Maka kita katakan, oh kalau begitu kita tahu setiap malam ini nanti malam sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi. Dan jangan bertanya apa? Kalau begitu arsy-nya Allah kosong. Ya, ini kan orang-orang iseng ini. Kenapa Pak Ustaz nggak boleh bertanya itu? Karena para sahabat tidak pernah bertanya. Ya, dan pertanyaan tersebut tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Buktinya kalau betul ada manfaatnya pasti ditanyakan para sahabat. Taib. Yang ketiga, sifat khobariyah. Sifat yang berkaitan dengan khobar, kabar. Contoh wajah Allah. Ya, Allah mengabarkan apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah kekallah wajah Allah yang memiliki keagungan dan memiliki kemuliaan. Ya, kita katakan kalau begitu Allah punya wajah. Ya, dan ini berita. Pak Ustaz, kira-kira wajah Allah seperti kita katakan wallahu a'lam. Kita tidak tahu wajah Allah, tapi kita membenarkan berita tersebut ada dari Rasulullah SAW. Al-ain, matanya Allah. As-saq, apa itu saq? Betis. Ya, ada berita dari hadis Rasulullah SAW, Allah mempunyai betis. Kita katakan jangan pikirkan betis Allah dengan betis antum. Kenapa? Allah sudah mengajarkan dalam surat Al-Ikhlas ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan makhluk satupun makhluk, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, malaikat dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pembahasan sifat Allah adalah sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah. Ya, sifat Allah lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seluruh yang disifatkan oleh Allah untuk dirinya itu adalah benar adanya, tanpa memalingkan arti atau tanpa menghilangkan sifat tersebut. Bisa dipahami Pak? Artinya tatkala Allah mengabarkan Allah punya tangan, ya sudah kita benarkan Allah punya tangan. Allah turun, kita benarkan tanpa kita palingkan kata turun, tanpa kita palingkan kata tangan. Karena ada sebagian umat Islam memalingkan kata tangan dengan kekuasaan. Karena katanya biasanya orang berkuasa apa? Tangannya yang berjalan, tempeleng orang, menandatangan keputusan apa, itu kan istilah dengan tangan. Ya, dia palingkan kata tangan dengan kekuasaan. Jelas itu adalah menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah, masih ada waktu. Pembahasan kita akhiri dengan mengutip satu dalil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada kesempatan kali ini. Ada orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, orang-orang Quraisy. Ketika turun surat Ar-Ra'd ayat 30, Allah berfirman, "Wahum yakfuruna birrahman." Mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka kafir, ingkar dengan Ar-Rahman. Ya, bagaimana kisahnya ayat ini turun? Jadi Rasulullah dulu terjadi apa Pak? Perjanjian Hudaybiyah. Ya, kapan itu perjanjian Hudaybiyah? Di bulan Ramadan. Perjanjian Hudaybiyah kapan? Siapa yang ahli sejarah di sini? Atau antum sudah jadi sejarah? Tinggal sejarahnya. Taib. Sulhul Hudaybiyah itu
ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, kemudian mereka dicegah untuk masuk mana? Makkah. Bisa dipahami? Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yang itu menjadi sebab nanti adanya Fathu Makkah. Ya, Sulhul Hudaybiyah, ketika perjanjian Hudaybiyah ini, Rasulullah SAW dengan orang Quraisy mengadakan perjanjian. Salah satunya apa? Kalau ada orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah dari Madinah datang ke Mekah, maka Rasulullah tidak boleh menuntut mengembalikan para sahabat yang ke Mekah untuk ke Madinah lagi. Tapi kalau ada orang-orang Mekah menuju Madinah, maka kata orang Quraisy harus dikembalikan ke Mekah. Itu dolimnya itu orang-orang. Maka ikhwan, kita dapatkan para sahabat seperti Umar bin Khattab, mereka itu saking bencinya dengan perjanjian ini, seakan-akan itu tidak adil kepada umat Islam. Mereka tidak menuruti Rasulullah waktu itu. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan hadiyun, mereka tidak ada yang melaksanakan, diam saja. Seluruh sahabat diam. Ya, sampai Rasulullah masuk tenda marah-marah. Marahnya apa? Diam tapi wajahnya merah, menunjukkan kemarahan. Kemudian apa? Ada salah seorang istrinya Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak perlu bicara. Tapi apa? Berbuat saja. Engkau keluar dari tenda, panggil tukang cukur engkau, kemudian ambil binatang hadiyun engkau, sembelih, kemudian gundul. Ternyata betul. Diikuti sarannya ibunda ini, Ummul Mukminin. Kemudian beliau keluar dari tendanya, memanggil tukang cukurnya, digundul kepalanya Rasulullah SAW. Kemudian mengambil binatang hadiyunnya, kemudian disembelih. Kemudian para sahabat kadu yaktatilun, hampir-hampir berlomba bunuh-bunuhan, bersegera melaksanakan apa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Termasuk Umar bin Khattab. Ya, karena Sulhul Hudaybiyah memang kesannya mendolimi umat Islam. Padahal itu adalah di antara berita gembira akan dekatnya pembebasan kota Makkah dari 360 patung dihancurkan di bulan Ramadan. Taib. Ketika Sulhul Hudaybiyah ditulis, Suhail, orang Quraisy, utusannya orang Quraisy yang datang kepada Rasulullah mengatakan apa? Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Suhail ini dia waktu itu belum muslim. Suhail mengatakan, Ammar Rahman fawallahi ma adri Mar-Rahman. Jadi orang Quraisy mereka sudah mengenal nama-nama Allah, tetapi untuk nama Ar-Rahman mereka tidak kenal. Wa Mar-Rahman, dalam ayat yang lain Allah sebutkan, orang Quraisy mengatakan, apa itu Ar-Rahman? Enggak kenal. Maka Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ini, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka itu kafir kepada nama Allah yang namanya Ar-Rahman. Mereka tidak kenal. Maka Suhail mengatakan, jangan menulis Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismikallahumma. Ya, jadi ini perjanjian antara Muhammad dengan Quraisy, diawali dengan kalimat Bismikallahumma. Inilah ayat yang menjadi dalil utama bahwasanya di antara umat manusia ada orang yang mengenal nama Allah sebagian tapi mengingkari nama yang lain. Di sini juga para jamaah, ayat ini mengajarkan apa? Mengajarkan kepada kita bahwasanya nama Allah itu bukan pakai ijtihad. Mempelajari nama dan sifat Allah mesti dari Al-Quran dan hadis. Apa buktinya? Buktinya orang Quraisy mereka tidak mengenal nama Allah. Itu menunjukkan apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita. Maka kalau ada ajaran dari Al-Quran dan hadis, maka itu menunjukkan apa? Bagian daripada ibadah. Ya, terlebih ini berkaitan dengan Allah yang maha gaib, berkaitan dengan akidah, maka berkaitan dengan akidah pelajarannya tidak boleh pakai ijtihad. Seperti sebagian umat Islam yang mengajarkan anak-anak sifat Allah itu hanya 20. Sifat 20 itu yang wajib dikenal. Apa itu Pak? Wujud,
kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama basar. Apalagi saudara antum lebih hafal, saya lupa ya. Itu katanya nama sifat Allah hanya 20, kita katakan tidak. Kalau nama Allah ada 99 berarti sifatnya lebih dari itu. Karena sifat Allah lebih luas daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.